Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum kita selami lautan hikmah ini, yuk hadirkan keberkahan dengan bersolawat kepada Nabi kita tercinta. Ketik Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad di kolom komentar dan rasakan ketenangan hati. Semoga solawat kita menjadi syafaat di hari akhir nanti. Mungkin kita merasa biasa saja, tidak punya titel agama yang mentereng, belum hafal seluruh Al-Quran, atau tak pernah berceramah di mimbar. Tapi jangan sekali-kali meremehkan dirimu. Sebab di hadapan Allah, kemuliaan itu bukan tentang seberapa banyak hafalanmu atau seberapa luas ilmumu di mata manusia. Kemuliaan sejati ada pada hati yang murni, yang tetap setia dan patuh, bahkan saat tak ada yang melihat. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 rahasia agung yang menjadikan hamba biasa menjadi pribadi luar biasa di sisi Allah. Pastikan kamu menyimak sampai akhir, karena bisa jadi kamulah salah satunya. Kamu hanya belum menyadari bahwa hatimu sedang diangkat derajatnya secara diam-diam oleh para penghuni langit. Isi video. Saudaraku yang kucintai karena Allah, seringkali kita mengira bahwa hanya para ulama besar, penghafal Al-Quran, atau para pendakwah, ternama sajalah yang akan diistimewakan oleh Allah. Seolah-olah kehormatan itu hanya milik mereka yang berilmu tinggi atau populer di kalangan umat. Namun, tahukah engkau, di sisi Allah, keagungan itu tidak selalu berhubungan dengan ketenaran atau panggung megah, melainkan dengan ketulusan yang tersembunyi. Ada hamba-hamba Allah yang namanya tak dikenal di bumi ini, namun harum semerbak di langit. Mereka mungkin tidak memiliki ribuan pengikut di media sosial, tidak mengisi majelis taklim besar, bahkan mungkin tidak fasih berbicara di depan umum. Namun, amalan mereka murni tanpa cela, doa mereka jujur apa adanya, sedekah mereka tanpa nama, dan air mata penyesalan mereka hanya Allah yang menyaksikan. Ini semua sudah cukup untuk membuat para malaikat mencatat mereka sebagai kekasih tersembunyi yang mulia. Bukan karena apa yang mereka dapat di dunia, melainkan karena kebersihan dan kejujuran hati mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Saudaraku, takwa itu bukanlah sebuah gelar akademik. Takwa adalah sebuah keadaan hati. Oleh karena itu, orang biasa sekalipun bisa melampaui mereka yang bergelar tinggi jika ia mampu menjaga kejujuran di dalam sanubarinya. Dia mungkin tidak fasih berkata-kata, tapi dia tak pernah berdusta. Dia mungkin tidak punya banyak amal besar, tapi yang sedikit itu ia persembahkan dengan segenap cinta. Ketulusan ini tak bisa dibuat-buat. Ia hanya lahir dari hati yang benar-benar mengenal Sang Penciptanya. Hati yang tidak haus akan penglihatan manusia, hanya ingin diperhatikan oleh Allah semata. Maka tak heran jika dalam sebuah hadis sahih disebutkan, bisa jadi ada orang yang berambut kusut, berpakaian lusuh, tidak diperhatikan manusia, tapi jika ia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah kabulkan. HR Muslim. Itulah kekuatan tersembunyi dari kemuliaan yang tak terlihat. Saudaraku, mari kita bedah 5 rahasia yang menjadikan hamba biasa menjadi luar biasa di sisi Allah. 1. Keikhlasan yang tak terendus manusia. Ikhlas sejati itu bukan yang diumumkan, tapi yang terus hidup dan bersemi, meski tak seorang manusia pun tahu. Ia tidak sibuk mencari pengakuan atas kebaikannya, tidak menanti ucapan terima kasih apalagi pujian. Justru di tengah kesunyian sepertiga malam, ia menangis di atas sajadah, memanggil nama Allah dengan segala harap dan penyesalan yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Hati seperti ini, saudaraku, jarang terdengar oleh telinga manusia, namun sangat dicintai oleh para penghuni langit. Sebab, Allah tak pernah membutuhkan pertunjukan dari kita. Yang Dia cari adalah kejujuran cinta dalam kesendirian. Oleh karena itu, amalan yang tersembunyi meskipun terlihat kecil, seringkali jauh lebih berat timbangannya di hari akhir dibandingkan amalan besar yang dibalut oleh ego dan ria. Jika hari ini kamu sudah mulai bisa memberi tanpa mengharapkan balasan, mulai mampu berdoa tanpa ingin terlihat, atau beribadah bukan karena ingin tampak alim, maka bersyukurlah.
Itu adalah pertanda bahwa Allah sedang memperbaiki isi hatimu, bukan sekadar penampilan luarmu. Dan itu sungguh lebih berharga dari segalanya. 2. Ketaatan dalam keheningan, bukan di tengah sorotan. Tanda keimanan yang tulus bukanlah saat kita terlihat baik di depan banyak orang, melainkan saat kita tetap teguh dalam ketaatan ketika tak ada mata yang mengawasi. Ketaatan dalam kesunyian adalah wujud cinta yang paling murni. Sebab ia tidak mencari sorotan, tidak menanti apresiasi, dan tidak takut dilupakan manusia. Ia hanya merasa takut jika tidak dilihat dan diterima oleh Allah. Saudaraku, banyak orang yang kuat berdiri di mimbar, namun goyah saat sendirian. Tapi jika kamu tetap bangun di tengah malam untuk beribadah, tetap menunduk dalam doa-doa rahasia, dan tetap menolak maksiat meskipun tak ada yang tahu, ketahuilah, itu bukanlah kelemahan. Itu adalah kemuliaan yang hakiki. Karena amal yang jujur hanya bisa lahir dari hati yang benar-benar mengenal siapa Tuhannya. Allah sangat mencintai ibadah semacam ini. Diam tapi dalam maknanya, tidak megah tapi bersih niatnya. Maka jika kamu masih bisa menangis saat sendiri, masih bisa bersujud saat tak diminta, jangan anggap itu hal kecil. Bisa jadi itulah ibadah yang paling berat timbangannya di akhirat kelak. Ketiga, kesabaran dalam ujian hidup tanpa banyak keluh kesah. Sabar yang sejati bukan hanya tentang menahan amarah, tapi tentang tetap melangkah maju meski lelah mendera. Tetap teguh dalam ketaatan meski kehidupan terasa begitu berat. Ada hamba-hamba pilihan yang terus diuji dengan kesempitan, kehilangan, dan kesakitan yang tiada henti. Namun, jarang sekali kita mendengar keluh kesah dari mereka. Bukan karena mereka adalah manusia super kuat, tapi karena mereka memilih untuk percaya bahwa Allah sedang menuliskan sebuah cerita indah melalui setiap ujian itu. Mereka tetap salat meskipun air mata jatuh membasahi sajadah, tetap beristighfar meskipun hatinya penuh beban. Mereka tidak sibuk menyalahkan keadaan, tidak menjadikan masalah sebagai alasan untuk menjauh dari Allah. Justru di tengah badai kehidupan itulah mereka semakin mendekat, seolah berbisik, "Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain Engkau, ya Rabb. Dan tahukah kamu, hamba seperti inilah yang selalu disertai oleh Allah." Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia bersabar dalam diam, tidak menuntut pengakuan dari manusia, dan tidak memamerkan penderitaannya. Sebab bagi mereka, cukuplah Allah yang tahu dan cukuplah Allah yang akan membalas. Keempat, ketawaduan walaupun berpeluang untuk sombong. Tawadu, rendah hati, bukan hanya milik orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi justru terlihat begitu indah ketika dimiliki oleh mereka yang sebenarnya memiliki segalanya dan bisa saja bersikap sombong. Ia mungkin berilmu tinggi, tapi tidak merasa paling tahu. Ia mungkin punya jabatan penting, tapi tetap nyaman duduk bersama rakyat kecil. Ia mungkin bergelimang harta, tapi tidak merasa lebih mulia dari mereka yang papa. Karena di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa semua itu hanyalah titipan, dan sebuah titipan tak layak untuk dibanggakan. Hamba seperti ini tidak sibuk mengangkat dirinya sendiri, karena hatinya selalu tertunduk di hadapan Allah. Ia memahami bahwa kemuliaan sejati tidak ditentukan oleh apa yang melekat padanya di dunia ini, melainkan oleh seberapa dalam seseorang merasakan kebutuhannya kepada Tuhannya. Semakin seseorang merasa cukup hanya dengan Allah, semakin ringan langkahnya untuk merendah di hadapan sesama, dan justru karena itulah ia dimuliakan. Karena siapa saja yang merendah karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Dunia mungkin tidak akan mengerti mengapa ia begitu bersahaja, tapi langit tahu bahwa ia sedang dijaga dan dimuliakan oleh cintanya. 5. Tidak memvonis diri meski merasa berlumur dosa. Merasa diri penuh dosa bukan berarti harus putus asa dari rahmat Allah. Justru itu adalah pertanda bahwa hatimu masih hidup dan masih memiliki kesadaran diri. Seorang hamba yang merasa dirinya pendosa namun terus-menerus kembali kepada Allah, jauh lebih dicintai daripada yang merasa dirinya suci namun enggan beristighfar. Sebab Allah tidak mencari hamba yang sempurna tanpa cacat, tetapi Dia mencari hamba yang tak henti-hentinya mengetuk pintu ampunannya
meskipun dengan air mata. Mereka yang tidak memvonis diri sendiri meski merasa kotor akan terus berjuang memperbaiki diri tanpa menghakimi masa lalunya. Ia menyadari bahwa Allah itu Maha Pengampun. Bukan hanya bagi mereka yang sudah baik, tapi justru bagi mereka yang terus berusaha menjadi lebih baik. Maka ia pun bangkit, meskipun dengan langkah yang gemetar, karena ia yakin rahmat Allah lebih luas dari dosa-dosanya. Dan bisa jadi, tangisan malu di tengah malam, atau istighfar lirih dalam sujud yang panjang, jauh lebih indah di mata Allah daripada amal-amal besar yang dibumbui kesombongan. Karena di balik rasa hina diri itu, tersembunyi satu hal yang sangat mulia. Rasa butuh yang mendalam kepada ampunannya. Dan itu adalah pintu makrifat yang hanya bisa dibuka oleh hati yang benar-benar hancur dan tunduk di hadapannya. Penutup video. Saudaraku yang dirahmati Allah, bukan seberapa tinggi ilmu yang kita miliki yang membuat kita mulia, tapi seberapa dalam hati ini tunduk dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena di hadapannya, keagungan tidak diukur dari gelar atau popularitas, tapi dari keikhlasan dan ketulusan hati yang terus ingin kembali, walau seringkali terjatuh. Bukan banyaknya hafalan yang menjamin cinta Allah, tapi kerinduan yang jujur untuk kembali ke jalannya, meskipun langkah kita tertatih. Dapatkan tausiah, doa, dan motivasi Islami yang menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.